Matahari merupakan bagian sentral dari tata surya. Keberadaan matahari bahkan sudah ada jauh sebelum adanya kehidupan di planet bumi. Seiring berjalannya waktu, teknologi, dan pemahaman kita seputar alam semesta juga semakin berkembang. Dan mengetahui bahwa matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Namun, seluruh objek di alam semesta tidaklah abadi, karena dalam waktu 4,5 sampai 5,5 miliar tahun ke depan, matahari akan kehabisan bahan bakar dan akan mengalami perubahan yang serius, di mana lapisan terluar dari matahari akan mengembang menelan Merkurius, Venus, dan kemungkinan planet bumi. Simak baik-baik karena di video kali ini kita akan membahas seputar matahari yang akan berevolusi menjadi raksasa merah di masa depan. Matahari adalah pusat tata surya, merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan planet bumi. Seperti bintang lainnya, matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Matahari memiliki ukuran raksasa jika dibandingkan dengan planet terbesar di tata surya sekalipun. Diameter matahari 109 kali diameter bumi, yaitu sekitar 1,4 juta kilometer. Matahari tersusun dari berbagai macam gas, mulai dari hidrogen, helium, oksigen, dan gas-gas lainnya. Walaupun matahari berbentuk gas, namun beratnya lebih dari 300.000 kali dari berat planet bumi. Suhu permukaan matahari mampu mencapai 6.000 derajat Celcius yang dipancarkan ke luar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti dari matahari mampu mencapai 15 sampai 20 juta derajat Celcius, dan matahari mampu memancarkan energi yang sangat besar. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi ini merupakan penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Reaksi fusi tersebut akan menghasilkan energi yang luar biasa besar. Menurut para peneliti, saat ini matahari berumur sekitar 4,5 miliar tahun. Mereka menyebutkan bahwa perhitungan umur dari matahari dilakukan dengan menghitung umur dari tata surya, karena matahari lahir bersamaan dengan tata surya kita. Metode perhitungannya sendiri dilakukan dengan mencari objek antariksa paling tua di tata surya. Salah satu objek yang telah memberikan petunjuk adalah batu bulan. Batu tersebut telah dibawa oleh para astronot dalam misi Apollo yang telah dilaksanakan, yang kemudian telah diteliti oleh para peneliti, sehingga mereka dapat menghitung umur dari batu bulan tersebut. Hidrogen yang berperan penting dalam proses tersebut diperkirakan akan habis pada 5 miliar tahun mendatang. Setelah semua hidrogen habis, matahari akan keluar dari fase stabil yang terjadi saat ini. Dengan tidak adanya hidrogen yang tersisa untuk proses peleburan di inti, proses fusi hidrogen akan terjadi di sekitar inti yang diisi dengan helium. Pada fase ini, gaya gravitasi akan mengambil alih, menekan inti, dan membuat bagian luar dari matahari mengembang. Selanjutnya, matahari akan tumbuh menjadi lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Saking besarnya, bintang ini akan menyelimuti planet-planet dalam tata surya, termasuk bumi. Fase ini disebut sebagai fase raksasa merah, yang akan tetap ada selama sekitar 1 miliar tahun. Pada fase raksasa merah, hidrogen di inti luar itu akan habis dan menyisakan banyak helium. Matahari yang berubah menjadi raksasa merah bisa mencapai diameter selebar 100 juta hingga 1 miliar kilometer, atau sekitar 100 sampai 1000 kali ukuran matahari saat ini. Mengembangnya matahari menjadi raksasa merah akan tumbuh cukup besar dan pada akhirnya akan menelan planet Merkurius, Venus, dan kemungkinan bumi. Bahkan, jika seandainya bumi bisa bertahan dari mengembangnya matahari, jarak antar bumi dan matahari akan terlalu dekat dan membuat suhu permukaan bumi akan terlalu panas, yang artinya mustahil untuk sebuah kehidupan dapat bertahan hidup di permukaan bumi.
Seiring berjalannya waktu, hidrogen di inti luar matahari juga akan habis dan akan meninggalkan banyak helium. Unsur itu kemudian melebur menjadi unsur yang lebih berat seperti oksigen dan karbon yang tidak menghasilkan banyak energi. Setelah semua helium menghilang, gaya gravitasi akan mengambil alih dan matahari akan menyusut menjadi katai putih. Secara ilmiah, matahari tidak cukup besar untuk memicu ledakan bintang atau supernova. Karena untuk membuat supernova, sebuah bintang membutuhkan sekitar 10 kali massa matahari. Ketika ia mati, matahari juga tidak akan pernah menjadi lubang hitam yang membutuhkan massa yang lebih besar lagi. Pada dasarnya matahari memang diciptakan untuk setia kepada kita hingga akhir hidupnya. Matahari tidak akan meledak menjadi supernova atau melebur menjadi lubang hitam. Harapan terbaik umat manusia saat matahari berubah menjadi raksasa merah kemungkinan berada di salah satu bulan Jupiter, yaitu Europa. Lapisan es di permukaan Europa akan meleleh akibat kenaikan dari suhu matahari, dan bulan Europa bisa menjadi dunia penuh air yang indah di masa depan. Dan air merupakan salah satu kunci untuk mendukung sebuah kehidupan, dan bulan Europa mungkin akan menjadi rumah baru bagi umat manusia untuk beberapa ratus juta tahun ke depan. Matahari yang berevolusi menjadi raksasa merah ternyata juga akan memberikan harapan bagi planet lainnya. Ketika bintang berubah menjadi raksasa merah, zona layak huni dalam tata surya pun ikut berubah. Zona layak huni adalah wilayah di mana air dalam bentuk cair dapat berada di permukaan suatu planet, di mana suhu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sehingga cocok untuk menopang suatu kehidupan. Zona layak huni yang baru mungkin akan muncul pada objek-objek di tata surya bagian luar, seperti bulan-bulan yang mengorbit Jupiter atau Saturnus. Dunia yang sebelumnya dingin akan menghangat, bahkan air dalam bentuk cair kemungkinan akan hadir di permukaan Pluto. Saat ini, Pluto memang berada sangat jauh dari matahari, tetapi faktanya Pluto memiliki air es yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat air di seluruh lautan bumi. Dengan berubahnya matahari menjadi raksasa merah, air yang ada di bulan planet Jupiter dan Saturnus atau Pluto sekalipun akan mencair. Manusia seringkali gemar berbicara tentang masa depan bumi miliaran tahun ke depan. Kenyataannya, kerusakan planet ini bahkan sudah dimulai saat ini. Faktanya, kerusakan sudah muncul akibat ulah dari manusia sendiri. Dan jika hal ini terus terjadi, perjalanan akhir bumi mungkin bukan disebabkan oleh evolusi matahari yang berubah menjadi raksasa merah, tetapi oleh ulah manusia itu sendiri. Oke, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bisa memberikan wawasan baru dan hiburan untuk teman-teman semua. Sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen video ini. Dan jangan lupa untuk share video ini karena akan sangat membantu untuk perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.